Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Mila Adila. Ini adalah konten pertama saya, so tonton sampai habis ya. Kali ini saya bawa satu buah buku, lebih tepatnya membahas sedikit dari buku tersebut. Buku ini diterbitkan pada tahun 90-an oleh Balai Pustaka. Pasti gak asing dong sama Balai Pustaka. Nah, buku ini menceritakan tentang kisah cinta yang cukup tragis karena perjodohan. Untuk anak 90-an pasti gak asing nih sama cerita ini. Bukunya yaitu berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka di Jakarta pada tahun 1992 dengan tebal sekitar 271 halaman. Sayangnya saya tidak punya buku fisik karena saya membaca di e-book. Untuk bahasa yang digunakan di buku ini adalah bahasa Melayu. Buku ini menceritakan tentang apa sih? Buku ini tuh menceritakan tentang percintaan antara Siti Nurbaya dan juga Samsul Bahri yang harus terpisah karena adat istiadat yang berlaku pada saat itu, yaitu perjodohan. Perjodohan antara siapa? Perjodohan antara Siti Nurbaya dan juga Datuk Maringgi. Untuk ceritanya mungkin akan saya spill sedikit, akan saya beri spoiler sedikit. Namun untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di buku yang ada di perpustakaan, atau bisa juga membeli di toko online, atau bisa seperti saya membaca di e-book. Untuk ceritanya itu di gambaran awal itu menceritakan masa kanak-kanak Siti Nurbaya, Samsul Bahri dan juga teman-temannya yang terbilang dari keluarga yang berada. Lalu di beberapa tahun kemudian mereka beranjak dewasa dan juga mereka menjalin kasih. Ternyata mereka terjebak friendzone kalau kata anak sekarang, dan akhirnya menjalin kasih. Namun di tengah kisah percintaan mereka, Samsul Bahri diharuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Jakarta, sehingga harus kalau kata anak sekarang itu biasanya disebut dengan LDR atau hubungan jarak jauh dengan Siti Nurbaya. Di sisi lain, usaha dari ayah Siti Nurbaya yang sedang maju pesat itu mengalami kebangkrutan, dan sebagian besar hutangnya itu kepada Datuk Maringgi. Siapa Datuk Maringgi itu? Datuk Maringgi itu adalah seorang saudagar kaya yang sudah berumur. Saya bisa katakan dia adalah tokoh yang sangat licik. Karena apa? Karena otak utama dari kebangkrutan ayah Siti Nurbaya adalah Datuk Maringgi sendiri. Kok bisa sih? Karena Datuk Maringgi merasa iri kepada Baginda Sulaiman melihat usaha Baginda Sulaiman semakin pesat seperti itu. Jadi karena tidak ada pilihan lain, tidak ada yang bisa digunakan untuk membayar hutang tersebut, akhirnya Baginda Sulaiman menjodohkan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Awalnya Siti Nurbaya juga merasa tidak, seperti itu, menolak. Namun karena terdesak oleh keadaan dan juga merasa tidak tega dengan ayahnya, akhirnya Siti Nurbaya menerima perjodohan. Apakah Samsul Bahri mengetahui bahwa sang pujaan hati telah dijodohkan dengan Datuk Maringgi? Jawabannya ya. Samsul Bahri mengetahuinya dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman bertemu dengan Siti Nurbaya. Namun pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi dan menyebabkan Datuk Maringgi marah besar, dan terjadilah percekcokan yang mengakibatkan Baginda Sulaiman yang saat itu sedang sakit dan mengetahui percekcokan tersebut akhirnya menutup usia.
Ayah Samsul Bahri yang mengetahui bahwa terjadi percekcokan tersebut karena malu akhirnya mengusir Samsul Bahri untuk kembali ke Jakarta. Dampaknya Siti Nurbaya diusir oleh Datuk Maringgi akibat dari percekcokan ini. Ya, cukup malang ya, bukan cukup malang, sangat malang nasib dari Siti Nurbaya ini. Ayahnya mengalami kebangkrutan, ia harus dijodohkan dengan laki-laki yang lebih tua darinya dan jelas dia tidak mencintai Datuk Maringgi. Lalu dia juga dipisahkan dengan Samsul Bahri karena Samsul Bahri tidak bisa menyusul ke Padang kembali itu. Jadi akhirnya Siti Nurbaya memutuskan untuk menyusul ke Jakarta, menyusul Samsul Bahri. Namun seperti dugaan, rencana tersebut diketahui oleh Datuk Maringgi yang mengakibatkan rencana tersebut gagal dan Siti Nurbaya tidak bisa berangkat ke Jakarta. Beberapa saat kemudian, Siti Nurbaya menghembuskan nafas terakhirnya karena lemang beracun yang ya pasti sudah tahu dong siapa pelakunya, Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang mengetahui bahwa sang pujaan hati telah tiada, sangat putus asa dan terpuruk dan memutuskan untuk masuk militer. Beberapa tahun kemudian terjadi percekcokan di Padang. Samsul Bahri yang saat itu sudah berganti nama menjadi Letnan Mas pergi ke Padang untuk menyelesaikan kerusuhan tersebut dan juga sekaligus membalaskan dendamnya kepada Datuk Maringgi karena Datuk Maringgi merupakan salah satu perusuh atau pembuat onar di Padang. Terjadi peperangan yang sangat besar yang mengakibatkan Samsul Bahri dan Datuk Maringgi. Untuk kelanjutan ceritanya bisa dibaca di buku roman Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ya, karena kalau misalnya kita spoiler terlalu banyak atau sampai ending atau sampai akhir, pasti ketika membaca akan ya udah tahu endingnya, jadi gak jadi kan gak jadi bacanya. Jadi kalau misalnya pengen tahu akhirnya seperti apa, kalian bisa baca selengkapnya di buku ya. Lanjut, tadi kan udah spoiler. Sekarang kita bahas latar belakang dari pengarangnya. Seorang pengarang hebat yang telah menciptakan novel yang sangat legend, yang sangat hebat, yang keren banget. Namanya Marah Rusli. Marah Rusli adalah salah satu orang terpelajar yang pemikirannya jelas sudah sangat lebih maju dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Ia paham betul bahwa adat lama yang mengenai perjodohan itu melanggar hak asasi manusia, terutama hak kebebasan dalam memilih, sehingga Marah Rusli menentangnya itu ke dalam karya, yaitu salah satunya adalah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Seperti itu, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Terlepas dari kekurangan dan juga kesalahannya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa nonton video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.